Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala fil Qur'anil 'azim bisharhi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, asdaqul hadits kitabillah wa khairul hadi hadina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw udalla aw adlima udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Surah Al-Ladina alaihim wa alaihim wa Nah, dirusun aku Al-Qaid ya. Apa itu? Durus itu pelajaran. Aqaid itu lagi diniyah yang sangat dini ya, pemula ya. Jadi dijelaskan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu malaikat. Kemarin sudah dijelaskan arkanuddin, kemudian hiya khulasatul aqidah ya. Apa itu khulasatul aqidah? Kemudian ma huwa tauhid, apa itu tauhid? Kemudian ma huwa wajib, ma huwa mustahil, apa itu sifat wajib, apa itu sifat mustahil. Kemudian ada sekarang 67 ad-darsul rabi'. Ma makna iman? Ma makna iman billah ya. Es itu apa? Soal ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kemudian ada jawab ya. Mujawib atau orang yang menjawab ya. Kalau misalnya ada pertanyaan pasti ada yang menjawab. Itu sesuatu yang lumrah. Tapi kalau misalnya nggak ada orang nanya langsung jawab, itu ya udah tahu. Langsung kamu nanya kayak gitu. Tapi sudah tergeserkan si Alif ceklek akibat sad boy ya, yang diundang kemana-mana ya, sudah tergeserkan. Ada menjadi artis papan atas sekarang sad boy itu ya. Tapi sudah rezekinya dia, gimana lagi? Cuma cerita gitu aja. Iya, setiap diwawancara mukanya saya itu SD. Apa aja SD? Seperti karena aku bukan siapa-siapa. Bagus seperti itu ya, bagus seperti itu. Tidak sombong jadinya, tapi terlalu sedih juga tidak boleh. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Karena yang seperti itu untuk konsumsi masyarakat Indonesia sangat disukai ya, digemari ya, apalagi yang dibahas tentang percintaan ya. Karena anak 15 tahun sudah putus cinta hampir bunuh diri di jembatan katanya. Untuk ada teman yang menyelamatkan. Iya, cintai. Akhirnya gara-gara diviralkan dia sekarang jadi artis ya. Banyak jobnya, banyak diundang kemana-mana. Kalau satu kali tampil di YouTube atau di 1 juta, 10 kali 10 juta, 100 kali. Kalau bisa mengalami tampil di atas Halilintar, ada di Cagur, kemudian di mana?
pagi-pagi ambil itu ya kelas 7 itu banyak yang wawancara ya, bukan hanya satu. Berhasil buat senang orang tua yang juga. Ya lanjut ke materi. Ma makna iman billah ya. Apa makna iman kepada Allah? Makna imani billahi huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqas samawati wal arda wa jami'al 'alam mawjud wahidun la syarika lahu muttasifun bis sifati. Makna iman billah, makna iman kepada Allah huwa an na'taqida apa itu? Yakini kalau di situ ditulis. Karena enggak ada artinya ya. Kalau kitab yang satunya ada terjemahnya bisa. Kalau ini enggak ada. Kalau misalnya enggak tahu harus buka kamus ya bahasa Arab. Ya kamus di HP atau di mana? Di kamus Munawir atau Yunus itu bisa. Kalau sudah ditulis enggak? Ya kalau bukan. Iyalah ini sudah familiar artinya. Sudah kita ketahui maupun di SMP, di SD ada. Apa iman kepada Allah? Nah itulah definisinya ialah meyakini Allah Ta'ala bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzi ialah zat khalaqas sama yang menciptakan samawat. Apa samawat? Langit. Kenapa pakai samawat? Karena langit terdiri dari 7 lapis, bukan hanya satu. Ya. As-samawat. Kalau sama cuma satu. Samawat. Ya. Jamak ya. Yang menciptakan ya Allah. As-samawat ini kepada langit lah. Wal ardi dan bumi. Allah pencipta langit dan pencipta bumi. Apakah bumi juga berlapis ya? 7 lapis. Kan ada ceritanya itu yang disiksa kubur, dikecut langsung masuk ke bumi lapis ke 7 katanya. Itu benar ya, bukan bohong-bohongan. Wa jami'al alam dan Tuhan pencipta semua alam ya. Ya alam gaib, alam tidak gaib, alam akhirat, alam dunia, alam kubur, alam malaikat, semuanya diciptakan oleh Allah ya Ta'ala. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa jami'al 'alami mawjudun, yang ada wahidun satu ya. Allah itu ada satu. Wa jami'al 'alam dan seluruh alam diciptakan oleh Allah. Mawjudun yang ada, wahidun satu yang ada satu. Esa Allah itu la syarika, tidak ada sekutu ya. Bukan setara sekutu ya. Tidak ada sekutu, maksudnya tidak ada yang sebanding atau setara dengan dia. Lahu muttasifun bisifat, iya, yang dikhususkan dengan sifat-sifatnya ya. Diputuskan Ya, dengan sifat-sifatnya. Gitu ya. Ya bisa diperibahasakan sendiri gitu ya intinya. Kan sudah sering ini ya. Allah ialah Allah Subhanahu wa taala. Apa makna iman kepada Allah? Ialah meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan langit dan bumi, wa jami'al alam, dan semua alam, seluruh alam diciptakan oleh Allah juga. Mawjudun yang ada, wahidun satu, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mutasifun ya. Apa lagi mutasifun ya? Yang dikhususkan disifati dengan sifat-sifatnya. Gitu ya, udah kan? Nanti kan jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita wajib mengimani, mempercayai dan beriktikad ya. Beriktikad itu dari Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan alam, kemudian Allah satu dan tidak ada sekutu dan tidak ada yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya gitu ya. Al-wajibati wal ja'izati wa munazzahun 'anil sifati
mustahilati wa kulli nafsin ma hiya sifatu wajibatu lillah. Itu yang bawah ya. Al-wajibati yang wajib, wajaizati dan yang jaiz ya. Ada sifat wajib, ada sifat kemudian ada munazzahun. Apa munazzahun? Ada sifati dari sifat al-mustahilati ya, mustahil. Wa kulli nafsin ya, wa kulli nafsin dan kurang. Oh iya, gini. Al-wajibati yang wajib, wal jaizati dan yang jaiz, munzahun dan tidak ada gitu ya, tidak ada atau tidak ada dari sifat mustahil dan sifatku kurang ya, tidak boleh gitu lah. Dari sifat mustahil dan kurang. Al-mustahilati yang mustahil, kulli nafsin dan tiap-tiap kekurangan ya. Jadi Allah itu mempunyai sifat wajib ya. Sifat wajib bagi Allah itu yang 20 ya. Sedang kita belajar yang kita sering baca, dan juga jaiz, sifat wajib, sifat jaiz ada. Dan Allah itu tidak mungkin mempunyai sifat mustahil ya. Kemudian Allah itu tidak kurang satu pun ya, paham kan ya? Ada wujud kidam bako khalafatul warisi ya binafsi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Titik. Mustahilnya apa? Mustahil Adam budus fana. Dengan apa? Mumasalatuhu lil hawadisi ihtiyajul bi mawjidi rakkabun ajun karahun jahlun mautun somamun. Itu ya? Kalau wujud lawannya mustahilnya apa? Wujud Adam. Adam itu apa? Enggak ada ya, Bang. Walaupun Nabi Adam ada, tapi artinya tidak ada. Nabi Adam ada. Kenapa Nabi Adam ada? Karena dicipta. Allah mustahil tidak ada, pasti putus apa? Baru. Tidak mungkin Allah subah. Pasti kidam terdahulu dari semua. Itu lawannya ya. Lawan dari sifat wajib itu sifat mustahil. Wa kullu nafsin dan tidak kurang. Nah, lengkap sudah ya. Iman kepada Allah. Nah, dalam versi di surah Al-Qaid juz 2 seperti itu ya. Nanti banyak lagi versinya ya. Kitab tauhid banyak ya. Dan kitab tauhid harus memakai biasanya hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang hasan sahih gitu ya. Pokoknya tingkatannya tinggi gitu ya. Enggak boleh hadis dhaif, maudhu, apalagi maudhu, palsu, enggak boleh. Ini menyangkut akidah, keyakinan umat Islam ya. Apalagi mengenal Allah. Nah, kalau mimpi gimana? Tergantung mimpinya siapa. Kalau mimpinya orang gila jangan dibahas. Tapi kalau mimpinya wali, kalau mimpinya nabi itu bisa dijadikan rujukan. Contohnya Nabi Yusuf itu sangat pakar, sangat bisa meramal di mimpi ya. Kan ada di kisah di Al-Quran itu ya. Nabi Yusuf meramal. Suatu ketika Nabi Yusuf di penjara ya, karena difitnah. Kenapa difitnah? Memperkosa Siti Zulaiha ya. Padahal baju di belakangnya itu yang sobek di belakangnya Yusuf. Ada yang kata yang sobek di depan ya. Itu berarti Yusuf yang melakukan ya. Soalnya kalau misalnya ceweknya yang ngejar, berarti kan ceweknya yang naik dari belakang itu. Berarti yang salah Siti Zulaiha ya, yang benar. Tapi
oleh karena keputusan raja Nabi Yusuf yang salah. Kan dari belakang situ sederhananya. Nah setelah itu mimpinya ditafsiri ini. Sebelum kejadian itu gini, ada dua orang kayak pelayan raja itu. Kayak pelayan raja itu, Yusuf, saya bermimpi apa mimpi saya ini nanti mimpinya saya ini bawain minuman ke depan raja katanya orang itu yang pertama ya. Yang kedua, saya ini mimpi dibakar oleh raja, kemudian disiksa apa. Yusuf bilang gini, oh kamu yang menghidangkan tamu ke raja, nanti kamu akan bebas dari sini, kata Yusuf. Nabi Yusuf ya. Kemudian setelah bebas kamu akan menjadi pelayan lagi, pelayan terbaik. Kalau saya gimana yang dibakar itu katanya? Oh, kamu mohon maaf katanya. Kamu akan dipenggal kepada raja. Oh, kaget dia katanya. Singkat cerita, sebulan kemudian diputuskan lah ya hukuman bagi mereka berdua. Nah, ternyata benar yang mimpi menghidangkan minuman kepada raja, makanan kepada raja itu bebas dan menjadi pelayannya lagi, pelayan raja yang terbaik. Sedangkan nasib yang satunya itu benar-benar dipenggal kepalanya. Nah, setelah bebas satunya ngomong gini, Yusuf, nanti kalau misalnya saya sudah bebas ini, alhamdulillah saya sudah bebas, berkat kamu dah yang nafsirkan mimpinya ini. Kalau sudah bebas saya akan sampaikan kepada raja katanya. Sampaikan kenapa? Bahwa ada yang bisa menafsirkan mimpi dengan baik dan benar. Itulah mukjizat Nabi Yusuf alaihi wassalam. Nah setelah itu lambat laun sebulan, kok ya nggak ada disampaikan, paling lupa pada saking kayak anak kalau jadi saya ya banyak dari pernah kerja udah ditolongin malah seperti itu nggak tahu terima kasih sekali. Ya udah bilang makasih, tapi setidaknya bilang orang raja bahwa di penjara tuh ada Yusuf yang bisa menafsirkan mimpinya dengan baik dan benar kayak gitu ya. Nah setelah itu dapat berapa tahun, setahun lah, raja mimpinya gini, ada bulan kalau nggak salah, ada 7 bulan itu besar ya, kemudian 1 bulan kecil, seperti itu. Wah bingung ini gimana ini? Adakah yang tahu tafsir mimpinya? Semua bingung. Ahli nujum, dukun-dukun itu juga bingung. Kok nggak tahu raja? Kemudian pokoknya bingung semua ya, bingung semua gak ada yang tahu. Nah tepaan si pelayan ini ingat bahwa di penjara itu ada Nabi Yusuf yang tukang ramal yang bisa menafsirkan mimpi. Nah ya udah, gini ada raja, saya ini keluar ini gara-gara Nabi Yusuf bilang bahwa mimpinya saya seperti ini, akan seperti ini. Benar kamu katanya? Enggak apa, benar. Ya kalau benar panggil ke sini katanya. Setelah itu Nabi Yusuf disuruh menafsirkan mimpinya. Ini maksudnya apa? Ada 7 bulan besar, kemudian 7 bulan kecil, satunya besar. Nah gini raja, mungkin gini, nanti selama 4 bulan atau berapa bulan di daerah sini akan peceklik gagal panen katanya, selama 4 bulan atau 2 bulan. Nah sebelum gagal panen itu kita akan panen besar-besaran sebelum gagal panen. Jadi sebelum panennya gagal kita panen besar-besaran ya, seperti itu. Nah benar kamu, benar katanya. Ya udah gini aja, biar tidak terima kasih katanya. Biar tidak biar bisa dibuktikan gini aja, kita kalau sudah panen besar-besaran itu di stop dulu makanannya biar cukup 4 bulan itu. Nah raja pinter, di stopnya dulu makan. Ternyata benar, setelah panen itu yang 4 bulan berturut-turut gagal panen. Nah setelah itu Nabi Yusuf dibebaskan kayak gitu ya oleh raja. Itu kisah-kisah di Al-Quran yang harus dipelajari banyak. Surah Yusuf itu. Kemudian ada surah Al-Kahfi ya, pemuda berapa? 7 pemuda dan anjingnya ya.
satu anjing, salah satu anjing yang masuk surga ada 305. Ya. Maaf mengganggu ya Ustaz. Dikisahkan anjingnya 305 tahun ya, ada yang bilang 3005 tahun tertidur ya, paham ya? Besok ya. Minggu jalan. Kasih tanda tangan orang tua ya ya. Terima Sudah kasih. semua ya. Sudah ya? Oh. Oh, sudah dapat semua ya? Sudah. Oh, terakhir ya? Iya. Bagus. Biar di posting nanti, diviralkan di MTS 12. Anak tuh peringkat 3, peringkat 1. Bagus lah ya. 70 lawan 10. Anak kau itu berapa? Tinggi? 75 kalau enggak 80. Kalau pelajaran saya masih tinggi-tinggi karena soalnya lucu-lucu. Kemarin 70. Padahal enak soalnya ya. Itu saya enak itu bisa 70, apalagi susah ya. Nanti kita buat enak-enak lah. 90% enak nanti. 10% nya sulit. Begitu sulit melupakan rehan. Sulit. Jadi kita terus sampai di tinggi juga dapat tadi. Ini hadiah apa? Ya hadiah kayak itu tadi. Nggak tahu ya. Ya mungkin nanti diusulkan. Sebenarnya harus gitu ya. Iya. Untuk menambah motivasi dan semangat belajar. Tetapi gimana lagi repot. Jadi kita harus membanggakan diri sendiri aja ya. Kata Kesi Bawe kan gimana? Kalau nggak nganggap diri sendiri, nggak mungkin orang ada nganggapnya. Ya, jadi setiap hari selama bangun tidur gitu dah. Allah, saya ini orang hebat gitu. Saya ini orang cerdas. Kalau saya dulu training gini di Bintang itu di Banyuwangi, kamu sekarang dalam kondisi jenius, kamu tenang, syukuri, sadari kamu itu orang hebat. Pokoknya membanggakan diri sendiri. Nah setelah itu apa? Keluar energi positif, seperti wah seakan-akan percaya diri ya. Seakan-akan kayak katanya Marcel dari Iqbal, kita tuh ada jimatnya ya, ada jimat yang bisa buat meningkatkan kepercayaan diri katanya. Kalian katanya gimana? Jadi gitu, kita pakai jimat sendiri aja. Ambil kondisi tenang, kondisi diri si Allah, saya ini orang bisa, saya ini hebat, saya ini ya apa terserah apa? Oh iya, gak ada. Baba. Saya ini bisa menghadapi hari ini dengan penuh ceria dan tidak ada kesedihan. Maksudnya berpikir di sini, kemudian tersalurkan ke hati, ya segerakan kita langsung dah gitu ya, tanpa sendiri ya, kayak gitu. Sama dengan Ashabul Kahfi ya tadi ya, 305 tahun ya. Setelah keluar itu mereka keluar, uang yang kemarin, uang yang dibawa pas masuk itu sudah nggak laku lagi gitu. Kamu itu di dalam berapa tahun? Cuma sebentar, paling 3 jaman. Makanya ini uang sudah berapa ratus tahun yang lalu uangnya. Dijaga oleh Allah, nggak lapar ya. Tidur sampai 300 tahun, 3.000 tahun, 300. Pokoknya yang masuk 300 dan 5 tahun. Dia tua-tua ya? Nggak tua. Sama. Bukanya. Ya dibuat Allah gimana lagi ya? Kan gitu ya. Surah Kahfi itu ya. Sama anjing-anjing juga. Enggak. Hidup. Ya kalau sudah benar gimana? Dia kenapa masuk ke gua? Karena dulu itu pemimpinnya di sana Zolim dia. Dia kayak hijrah, kayak bukan betapa yang menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai, kayak barang haram dia enggak apa. Artinya dijaga oleh Allah. Nah, mengetahui Ashabul Kahfi dan teman-temannya itu masuk gua, dikejar sama rajanya. Ini enggak mau ikut peraturan saya. Kan dulu kan kalau misalnya enggak mau ikut peraturannya dibunuh atau dipancung gitu. Makanya mereka lari ke gua. Kemudian biar mati perlahan dengan raja, dia guanya dia ditembel di semen di bata. Dan biar gak ada celah ya. Kalau orang enggak ada celah kan lambat laun bernapas akan mati. Maunya kayak gitu rajanya. Yuk,
Gimana sabuk kafi di dalam? Ya udah gini aja, tempel semuanya, tempel ke bata. Kayak di YouTube jendela ini. Seminggu insya Allah lagi kayak gini. Ini kan masih ada udara ini, ibarat tutup lah gua. Tutup ya gua. Tapi kalau sudah Allah berkehendak ada saja yang menyerah. Karena sebelum ditempel itu mereka masuk dulu ke guanya di dalam Quran diceritakan. Masuk mau lihat apakah apakah masih hidup apa enggak di sana. Setelah lihat itu mereka nggak akan bisa melihatnya. Dan seandainya ada di Quran, lupa saya anunya apa ayatnya. Dan seandainya mereka melihat ke dalam mendatangi Ashabul Kahfi, sesungguhnya mereka tidak akan mampu. Tidak akan mampu gimana? Ada cahaya dan merasa ketakutan katanya. Ya dicoba pertama anak buahnya sudah ke dalam mau cek mereka masuk dia. So setelah itu masuk, melihat cahayanya itu mereka ketakutan, dihantui rasa ada rasa takut di sini. Keluar mereka kayak orang gigi loh. Iya benar, ada di Quran ceritanya di surah Kahfi itu kan. Kemudian yang selanjutnya ya. Yang algoritma selanjutnya ya, tentara selanjutnya. Masuk dia. Masa enggak percaya, masa gua segini. Yang kepreme kan. Padahal itu sudah kehendak Al-Qur'an. Cuma gua segini, ya jangan takut. Gitu lah Bang. Masuk dia. Lihat semoga video di jarak jauh juga ada sinar seperti itu. Kemudian dia itu rasa ketakutan keluar. Gak percaya dia terakhir rajanya. Rajanya mah, apa kalian ini? Segitu aja nggak bisa cemen apa dan lain-lain. Nah setelah itu masuk rajanya sendiri sama pengawal yang algoritmanya itu lah, yang tukang pedangnya itu ya. Masuk rajanya. Setelah lihat sama raja, dia itu rasa ketakutan juga. Makanya ada di dalam Quran ya. Seandainya mereka masuk atau melihat Ashabul Kahfi, saya mungkin mereka nggak akan bisa dan dihantui rasa ketakutan. Sudah ada dalam Quran. Seandainya kita juga masuk sama akan dihantui rasa ketakutan. Saya mereka akan takut karena Allah sudah bilang di situ ya. Allah takdirkan itu. Ya udah ditutup dah di situ, tutup. Udah terus kalau gini caranya biar mereka mati pelan lagi ditutup duanya. Lambat laun ada yang pada sudah Allah berkehendak ya. Ada yang membuka guanya ya. Sampai gimana? Ada berapa minggu beberapa hari dan buka. Gimana mereka di gua ini? Gua yang situ. Hanya dibuka tambalan yang raja buat itu. Batanya dibuka orang. Dan mereka jajal lagi masuk teman-temannya itu katanya. Teman-temannya mah masuk lagi sama kayak raja. Udah gimana mereka udah makan apa belum di dalam? Padahal mereka sedang tidur dalamnya. Masuk teman-temannya yang baik ini. Sama dihantui rasa ketakutan juga ya. Dan gak bisa ya mereka itu takut karena firman Allah tadi ya, paham ya? Itu benar kisahnya ya. Ada dalam surah Al-Kahf. Jajar mereka ya guys. Kalau seperti itu ya sudah kita tinggalkan aja sampai waktu yang tidak ditentukan, yaitu keluar sendiri mereka 305 tahun. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Buka surahnya, kemudian baca terjemahannya sampai akhir seru. Sebaik-baik cerita itu ada dalam Al-Qur'an. Tidak akan punah ya. Tidak akan punah ditelan oleh zaman. Sebaik-baik cerita tidak akan punah. Kemudian di sana ada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Pembensimu kibar itu ada surah Al-Mulk. Ada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Lanjutnya ada yang bojam kan? Belum. Kemudian as-sifatul wajibatu lillahi subhanahu wa ta'ala hiyal wujud wal qidam wal baqa wal qalawatil hawadis wal qiyam bi nafsi. Ini sifat wajib bagi Allah yang sudah kita ketahui ya. Di atas kan mahiyas sifatul wajibatu lillahi ta'ala. Ini jawabannya.
wujud tidak maqam dalam hadis wadanya udah kira. Kemudian halaman 8, ma hiya sifatul mustahil Allah mustahil Allah. Oh ini sebenarnya. Sosnya enggak pakai ana. Ma hiya sifatul mustahil lillahi ta'ala Allah. As-sifatul mustahil Allah subhanahu wa ta'ala hiya adam kudus fana wa ma salatu lil hawadisi ihtiyaju bimawdinin waqdatun azzun karamun jahlun mautun salamun ala wal bakam amkam ada dari kauan kami ya. Itu sifat mustahil bagi Allah. Mustahil ada apa? Tidak ada wujud itu fana ya. Apa fana? Rusak ya. Tidak berdiri sendiri. Diri ya. Mustahil Allah itu fana. Allah tidak akan mungkin kecuali makhluknya ya. Ma huwa al-jaizu fi haqqillahi ta'ala al-jaizu fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala fi'lu kulli mumkin aw tarkuhu. Sifat jaiz Allah ialah fi'lu kulli mumkin sesuatu pekerjaan atau perbuatan mungkin yang mungkin aw tarkuhu atau yang ditinggalkan. Ad-darsul khamisu, adapun pelajaran yang kelima, makna wujud fi haqqillahi ta'ala. Makna wujud fi haqqillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala huwa anna tajida anna Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun wa idhu la syarika lahu innahu alimun wa malikun kabirun la rabba siwahun wa la ma'budun illa iyahu. Titik ya sudah. Sama, ini sudah wujud tidak maqam, ini dispesifikasi lagi ya. Apa itu wujud? Apa itu qidam? Apa itu maqam? Ma makna qidam bi haqqillahi ta'ala? Ma makna maqam? Ma makna al-hawadis? Ma makna iradah? Ma makna ilmu? Ma makna hayat? Apa itu wujud? Semua dijelaskan di sini nanti ya. Di pertemuan yang akan datang. Jadi biar enggak salah akidah di Indonesia pakai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah? Siapa? Kalau partainya ya, bukan partai, organisasinya. Yang pertama ada Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, kemudian Persis, kemudian Nahdlatul Wathon ada di NTB, Lombok. Kamu orang apa? NU. Kemudian orang Lombok, tidak, saya orang NU, saya orang NT, NW, apa? Nahdlatul. Sama aja, kita sama-sama keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ya. Apa? Yang memakai fikih 4 mazhab ya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Ibnu Hanbal. Kemudian tasawufnya memakai Imam Junaid Al-Baghdadi, kemudian Al-Imam Ghazali. Akidahnya ini akidah. Tauhidnya memakai pemikiran manhaj Abu Hasan Al-Ash'ari, kemudian Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Walaupun banyak imam, tapi yang masyhur yang kita pakai pemikirannya yaitu 2 imam itu ya. Paham kan? Siapa tadi imamnya? Yang 4. Kemudian Imam
Maliki. Ya, kemudian kalau tasawuf Junaid al-Baghdadi sama al-Ghazali. Catat. Hah? Di kitabnya, di depannya. Jangan lupa. Itu 4 mazhab fikih 4 mazhab. Itu ada yang asal ibal. Fikih 4 mazhab. Fikih 4 mazhab. Imam Maliki itu, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Syafi'i. Maliki. Hanafi, Hambali, Syafi'i. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sama, bolak-balik. Kemudian tasawuf Maliki. Maliki, Maliki. Hambali, Syafi'i. Hambali. Harus tahu ya, Syafi'i. biar tidak ditanya orang yang tidak Lu harus tahu lah, pernah belajar itu penting banget itu. Harus tahu. Kalau dengar di mana biar enak. Kemudian tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Terus tasawuf W-nya 2. Wuf pakai F. Nah, tasawuf sama dengan Imam Junaid al-Baghdadi. Junaid bahasa Junaid dia Junaid aja. Junaid al-Baghdadi. Al-Baghdadi. Jadi sama Imam Ghazali. Kedua. Sebenarnya banyak tapi yang diikutin itu Imam siapa? Junaid al-Baghdadi dan al-Ghazali, Imam Ghazali. Sebenarnya banyak tapi yang diikutin itu. Kemudian mereka punya murid lagi. Ghazali. Akidah di bawahnya lahir. Bawahnya gini. Ya, di bawahnya tasawuf akidah. Akidah 2 juga. Abul Hasan Al-Asy'ari. Kedua. Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Abu Mansur Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi. Oh, sudah tahu. Biar tidak ditanya siapa imamnya. Ini mah pernah tahu dulu ya. Masalah belakangnya siapa mereka bisa dicari sendiri atau nanti kalau ada kesempatan tak bawa kitabnya tak jelaskan di sini. Ya. Karena jasa mereka sangat banyak tuh, dimusuhi biasa ya. Kemudian ya sama untuk berdakwah gitu kan. Kenapa? Kalau berdakwah itu enggak mudah. Kalau Rasulullah dilempari batu itu ya. Ada yang buat jangan kan? Itu. Berapa menit sudah ya?